kita bertemu lagi dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Exodus Paniki 2. Nah, adik-adik Cimu sama dulu adik yang di rumah. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Nah, adik-adik yang di rumah, sesiap mau beribadah? Sesiap? Nah, kalau sesiap, siapkan itu hati, siapkan itu pikiran untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, adik-adik semua diundang berdiri. Mari kita sama-sama memuji Tuhan bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada. Kepala ke depan, kaki goyang-goyang.
Anak-anak sekalian, firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini terdapat di Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 hingga yang ke-11 dengan perikop Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berarti. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 prajurit masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak mendapatkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala yang diharapkan orang Yahudi." Demikian firman Tuhan di siang hari ini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap,
Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi."
Mari kita memberikan persembahan sebagai korban syukur kita. Sekarang kita akan berdoa umum, cuci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Tak henti-hentinya Tuhan kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terbukti saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun hanya di rumah kami masing-masing dan sebagian kami yang ada di gereja. Ini semua Tuhan adalah kemurahan Tuhan. Dan Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami dengarkan, apa yang sudah kami baca dan kami belajar lewat cerita Alkitab, kasih dan kemurahan Tuhan menaungi hati dan pikiran kami, agar supaya kami mengerti dan itu dapat tersimpan dalam hati kami, agar supaya kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Saat ini Tuhan kami berdoa. Kami sudah memberikan persembahan sebagai wujud syukur kami kepada-Mu Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, berkatilah persembahan itu Tuhan, dan biarlah Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan itu diberkati oleh Tuhan, karena mereka memberikan dengan ketulusan dan penuh sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah lewat persembahan ini itu boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk kepujian hormat bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat Gemit Exodus pagi kedua, mulai dari kolom 1 sampai kolom 7. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sangat mengenal mereka Tuhan. Engkau mendidik mereka satu persatu. Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan, anak-anak Tuhan menjadi anak-anak masa depan gereja yang bertumbuh iman mereka untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang Tuhan yang menghormati orang tua, menghormati sesama, bahkan mengasihi sesama mereka. Tuhan, biarlah masa depan anak-anak ini, masa depan anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat Exodus pagi kedua, kami taruh di dalam tangan kuasa kasih Tuhan, dan keberhasilan kami yakin dan percaya itu akan mereka gapai, karena mereka mau selalu setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga memberkati orang tua mereka, di mana Tuhan orang tua menumpang mereka dalam pendidikan mereka. Mampukan orang tua diberikan kesehatan kekuatan, agar supaya apa yang menjadi kebutuhan termasuk pendidikan dari anak-anak sekolah minggu ini boleh terlaksana dan semuanya itu boleh tercapai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk kami guru-guru sekolah minggu, komisi pelayanan anak yang ada di jemaat Gemit Exodus pagi kedua ini, mulai dari Penatua Encik Margareta Danda sebagai ketua komisi pelayanan anak, komisi pelayanan anak yang ada, dan guru-guru sekolah minggu. Mampukan kami Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat yang berasal daripada Tuhan, agar kami bukan mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mengandalkan Tuhan yang memampukan kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Seringkali Tuhan,
menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Exodus Paniki 2. Biar Engkau memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan bagi rekan-rekan kami guru-guru sekolah minggu, bahkan anak-anak sekolah minggu, bahkan mungkin orang tua yang saat ini Tuhan sedang sakit. Tuhan tolong mereka. Engkau berkati obat-obatan makanan yang mereka konsumsi Tuhan. Upaya apapun itu Tuhan, agar supaya menyembuhkan mereka, Engkau berkati. Dan dengan makanan dan minuman obat-obatan, mereka mendapat kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Termasuk mereka yang terkena dengan dampak virus COVID-19 ini Tuhan. Tangan Tuhan yang tidak pernah pandang untuk mengulurkan tangan mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk wabah COVID-19 ini. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau mengetahui, Engkau mengenal apa yang kami alami Tuhan, dimanapun, di negara-negara manapun, bahkan di negara Indonesia ini Tuhan. Kami memohon Tuhan, dengan urapan kuasa kasih Tuhan, biarlah COVID-19 ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, akan dijauhkan dari kami semua. Dan dengan kuasa Tuhan, COVID-19 ini akan dipulihkan. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk pelayan-pelayan yang ada di Jemaat Exodus Paniki 2. Mulai dari pendeta, ketua badan pekerja majelis jemaat yaitu Bapak Pendeta Sony Kongkul, dan para BPMJ yang ada, pelayan-pelayan khusus mulai dari kolom 1 sampai kolom 27, koordinator Dipra, tata usaha, bahkan semua yang mengambil bagian prokantor dan teknisi, postor. Kami semua Tuhan mengambil bagian dalam pelayanan. Begitu pula kami berdoa Tuhan untuk keluarga pada Lewe Mangkupa, Om Dance, dan siapapun yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau kiranya mau memberkati kehidupan kami. Engkau memampukan kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan hikmat akal budi kebijaksanaan, agar supaya kami diberkati, kami diberikan hikmat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, lewat apa yang sudah kami kerjakan, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami seluruhnya sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati pemerintah kami, agar supaya Tuhan, mereka diberikan hikmat dan akal budi kebijaksanaan dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, tanggung jawab mereka, agar supaya mereka boleh melaksanakan tugas, sehingga kami sebagai masyarakat boleh merasakan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan yang dipimpin oleh para pemimpin masyarakat kami yang ada di Indonesia, bahkan termasuk Tuhan yang ada di Paniki 2 ini, kelurahan yang ada diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, begitu banyak yang akan kami sampaikan Tuhan, tapi Engkau mengenal hati kami membawa doa ini Tuhan dengan ketulusan hati kami. Kami mohon Engkau dengarkan permohonan kami ini Tuhan, dan biarlah Engkau mengampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi
Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siang hari ini kita bersyukur kita boleh beribadah memuji nama Tuhan, dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar firman-Nya, dan kami juga percaya apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami beritakan. Kami mohon ya Tuhan, untuk Tuhan terus menguasai kami, agar kami semua boleh melakukan, mengikuti apa yang Tuhan inginkan bagi kami sepanjang hari-hari hidup kami. Dan berkatilah anak sekolah minggu jemaat Gemim Exodus Panitia 2 dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Bahkan guru sekolah minggu yang ada juga di rumah, Tuhan berkati. Bahkan kami sebagai komisi anak, biar Tuhan juga akan selalu memberkati kami semua dalam pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan kami percaya Tuhan Yesus selalu ada dan terus ada bersama-sama dengan kami di sepanjang hari-hari hidup kami, bahkan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus juga bersama-sama dengan orang tua yang mendampingi anak-anak di sepanjang pelayanan ibadah kami sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kami boleh beribadah bersama-sama di siang hari ini. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah anak sekolah minggu di siang hari ini sudah terlaksana dan boleh berakhir dengan baik. Nah, tentu kita percaya semua ini adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita yang beribadah di hari Minggu. Untuk itu, atas nama Komisi Pelayanan Sekolah Minggu menyampaikan banyak terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang sudah mendampingi anak-anak untuk beribadah di saat ini. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga banyak terima kasih kepada Bapak dan Cewayo bersama dengan keluarga Panalawan Manggopa yang sudah membantu dan memfasilitasi ibadah anak sekolah minggu di siang hari ini sehingga boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak. Biarlah Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati kehidupan pribadi dan keluarga
jasmani. Jadi sekali lagi disampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita di siang hari ini. Sampai berjumpa pada hari